Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung kembali di pelajaran Nahwu. Masih melanjutkan materi yang sebelumnya. Kalau ada yang masih bingung, tinggal kalian buka lagi di channel Abi Faraj. Oke, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dan like-nya. Untuk materi berikutnya, sebenarnya kemarin sudah lumayan jelas. Karena materi yang sekarang tidak terlalu panjang. Hanya melanjutkan saja, kemudian kalian latihan soal. Oke, masih materi at-tawabi, masih ingat materi at-tawabi, kalimat yang suka ikut-ikutan. Nah, ini kalimat Abi yang suka Abi sampaikan ke kalian. At-tawabi itu adalah kalimat yang suka ngikut-ngikutin gitu kan. Followersnya istilahnya. Kalimatnya itu tergantung kalimat sebelumnya. Kalau kalimat sebelumnya dibaca u, maka dia pun dibaca u. Salah satunya adalah taukid. Kalau kemarin di pondok sudah kita bahas na'at dan ataf. Mungkin di pertemuan berikutnya Abi review untuk bahan UTS na'at dan ataf. Nah, taukid adalah bagian ketiga dari at-tawabi, kalimat yang suka ikut-ikutan. Taukid ini sudah dibahas sebelumnya, apa itu taukid dan apa saja yang masuk ke bagian taukid. Ada yang disebut muakkad, ada pembagian taukid, itu sudah kemarin. Oke, kita lanjut. Tentunya selamat bergabung buat anak-anak soleh dan soleha. Oke, taukid itu kemarin sudah ada dua. Kalau yang belum jelas boleh dibuka lagi di YouTube-nya. Ada yang disebut taukid lafzi, ada yang disebut taukid maknawi. Nah, ini masih ingat mungkin kalian kemarin. Taukid lafzi adalah taukid yang mengulang kalimat yang sama, kalimatnya itu sama persis. Ini Abi hanya mengambil salah satu sampel saja, karena bisa saja mengulang dengan kalimat yang mirip, dalam artian artinya sama tapi kalimatnya beda. Atau juga ya misalkan kalimat yang artinya sama, mar'atun, atau dengan niswatun. Nah, itu kalimatnya sama. Kalimat ini menggunakan kalimat yang betul-betul sama, yang mirip, bukan mirip lagi, ini betul sama. Dukkatil ardu dakkan, diulang dengan kalimat dakkan. Berarti dakkan, kalimat kedua adalah taukid, kalimat yang menguatkan kalimat sebelumnya yang disebut muakkad. Ini adalah muakkad. Muakkad adalah kalimat yang dikuatkannya. Berarti kalimat kedua itu adalah yang disebut taukid. Kalimat pertama disebut muakkad, yang dikuatkannya. Ini adalah taukid lafzi karena taukidnya menggunakan lafaz yang sama. Ada yang disebut taukid maknawi. Kalau taukid maknawi adalah kalimat taukid yang menggunakan kalimat-kalimat khusus, kalimat taukidnya. Yang Abi bahas di sini adalah yang dibahas di sini hanya kalimat taukid mufrad. Ya, bukan yang mustannad dan jamak. Karena kalau Abi bahas mustannad dan jamak nanti terlalu panjang, jadi cukup dua materi, taukid lafzi dan taukid maknawi mufrad. Nah, di sini ada lafaz nafsun dan ainun. Nafsun itu diri sendiri atau dirinya sendiri, ainun pun artinya makna yang sama, ainun dirinya sendiri. Ja'a Ahmadu nafsuhu. Ahmad datang, nafsuhu dirinya sendiri. Maksudnya yang datang itu si Ahmad bener loh, sendirian. Nah, gitu. Sendirian si Ahmadnya, nggak ada yang lain. Atau kalau ada yang nanya sama siapa, ya nafsu dirinya sendiri, si Ahmad doang. Ja'a Ahmadu ainuhu, ini juga maknanya sama. Ahmad telah datang, ainuhu dirinya sendiri. Ahmadnya sendiri. Oke, itu sekilas karena di yang sebelumnya sudah. Ini hanya mereview saja. Kalau yang kurang jelas, pemaparan yang lebih jelasnya di materi yang kemarin. Baik, di sini Abi langsung kasih kalian contoh. Belum ke latihan soal, kita contoh lagi. Yajlisu, taukid lafzi. Ingat, taukid lafzi adalah kalimat taukid yang menggunakan kalimat yang sama, mengulang. Yajlisu Ahmadu Ahmadu. Yajlisu duduk, Ahmadi Ahmad. Ahmad sedang duduk. Tegasnya ya Ahmad. Jadi yang duduk itu Ahmad. Maka kalimat pengulangan ini
Ahmad yang kedua itu adalah taukid, betul. Kalau Ahmad yang pertama adalah muakkad. Kalimat taukid, i'rabnya, ingat yang kita bahas adalah bagaimana perubahan Ahmad ini, bacaan ini mengikuti Ahmad yang pertama, muakkadnya. Kenapa yang Ahmad pertama dibaca rofa? Karena dia adalah fa'il dari lafaz yajlisu. Yajlisu fi'il, Ahmadnya ini yang kedua, yang kalimat pertama Ahmad adalah fa'il yang melakukan. Ahmad sedang duduk. Yang Ahmad kedua ini adalah taukid, maka lafaz Ahmadnya dibaca sama Ahmadu. Jangan gini, yajlisu Ahmadu Ahmada. Nah, itu beda lagi. Bukan taukid kalau gitu, ngaco. Kalau ini taukid, kenapa? Karena i'rabnya sama, Ahmadu Ahmadu. Yang kedua, ra'aitu Ahmada Ahmada. Ra'aitu, aku melihat, Ahmada Ahmad. Aku melihat Ahmad. Kalau ini bacanya Ahmadu karena dia fa'il. Kalau ini kenapa dibaca Ahmada? Iya betul, karena dia adalah maf'ul. Ra'aitu, aku melihat Ahmad. Maka si Ahmad yang kedua, ini mana kursornya lagi? Ahmad yang kedua ini dibacanya mengikuti Ahmad pertama. Taukid mengikuti muakkad. Karena Ahmad yang pertama adalah maf'ul dari lafaz ra'aitu, ra'a melihat, tu itu domir saya. Saya melihat Ahmad. Ahmada dibaca Ahmada, maka Ahmad yang kedua pun dibaca sama, dibaca Ahmada karena dia mengikuti Ahmad yang pertama. Ini taukid, Ahmad pertamanya disebut muakkad, yang dikuatkan. Contoh di taukid lafzi. Bagaimana contoh di taukid maknawi? Yajlisu Ahmadu nafsuhu. Ingat, taukid maknawi menggunakan kalimat-kalimat yang khusus. Ambil contoh nafsun, lafaz nafsunnya saja. Yajlisu Ahmadu nafsuhu. Artinya sama, Ahmad sedang duduk. Nafsuhu, dirinya sendiri. Maksudnya sendiri. Nafsuhu, dirinya sendiri, dirinya Ahmad sendiri. Dalam artian yang duduk di situ adalah Ahmad sendiri. Nafsu sebagai kalimat penguatnya. Nafsu ini kalimat penguatnya, yang dikuatkannya kalimat Ahmad. Ini pun ingat, ini sama i'rabnya. Jangan fokus ke domir. Kalau domir ini adalah kata ganti dari Ahmad. Karena Ahmadnya laki-laki, maka domirnya hu. Tinggal tambahkan hu saja. Yang jadi fokus kalian adalah lafaz nafsunya nih, sinnya. Sinnya ini dibaca seperti apa? Karena Ahmadnya sebagai fa'il, maka dia dibaca rofa menggunakan dhammah, fa'il. Ahmadu nafsuhu. Yang kedua, ra'aitu Ahmada nafsahu. Aku melihat Ahmad. Nafsahu, dirinya sendiri. Nah, Ahmadnya sebagai maf'ul. Ra'aitu, aku melihat Ahmad. Nafsa, dirinya sendiri. Maka nafsa ini mengikuti Ahmada. Ini contoh laki-laki. Yang perempuan, tajlisu talibatu nafsuha. Tajlisu duduk. At-talibat ini adalah santri putri atau siswi, pelajar putri, pelajar perempuan. Seorang siswi sedang duduk, nafsuha. Nah, ini karena domir, karena ujung i'rabnya dhammah, dia sebagai fa'il, ininya pun sama. Lihat, domirnya berubah. Kalau tadi karena dia laki-laki Ahmadahu, ini adalah perempuan, maka menggunakan domir ha. Ra'aitu at-talibata. Aku melihat siswi perempuan. Nafsaha, sendirian. Maksudnya sendirian itu sendiri sih, ini yang gak ada teman yang lain. Nah, nafsa ini sebagai penguat lafaz. At-taliba dibaca at-talibata karena dia adalah maf'ul. Maka lafaz nafsu yang tadinya dibaca nafsu sebagai fa'il, sekarang mengikuti at-talibata sebagai maf'ul, nafsaha. Oke, ra'aitu at-talibata nafsaha. Baik. Itu penjelasan singkatnya. Saatnya kita latihan. Kalau masih ada yang bingung, tinggal kalian ulang-ulang bagaimana cara merubah atau bagaimana cara i'rab taukid mengikuti muakkadnya. Ya. Di sini ada 4 soal, kalian tinggal kerjakan.
Nanti 4 soal ini kalian tulis di dalam buku ataupun kertas, baiknya di dalam buku. Jadi catatan yang kemarin kalian satukan dengan yang ini biar nanti tidak tercecer dan kalian mudah untuk menghafalnya. Kalian tulis, di sini ada 4 kalimat. 1, yungshid Ali Ali. Berarti ini ada taukid apa nih? Kok diulang? Nah, yungshid itu artinya bernyanyi, Ali berarti kalau diterjemahkan Ali sedang bernyanyi. Ya, tegasnya Ali, yang bernyanyi Ali. Ingat, ini ada kalimat fi'il, bernyanyi. Siapa yang bernyanyinya? Nah, ini i'rabnya apa? Kemudian berarti ada taukid. Bagaimana cara taukid ini i'rabnya? Mengikuti Ali yang pertama. Yang kedua, ang tatbakh Aisyah at-ta'am at-ta'am. Yang kedua, Aisyah hendak memasak makanan. Tegasnya makanan. Jadi yang jadi taukidnya adalah kalimat terakhir. Ini adalah kalimat fi'il, kalimat Aisyah sebagai maf'ul, sebagai fa'il, ta'am sebagai maf'ul. Ingat maf'ul i'rabnya bagaimana dan wajib dibaca apa? Kemudian at-ta'am yang kedua berarti taukid, mengikuti ta'am yang pertama. Yang ketiga, lam yadrib Umar Utsman nafsah. Ini ada maaf, ini udah terbaca sebetulnya, yang udah ngerti tadi ketawa, ini udah kebaca sama Abi. Bagaimana huruf ba ini dibacanya? Karena ada lam. Umar ini artinya Umar tidak memukul Utsman sendirian. Maksudnya nafsunya ini ke Utsman, si Utsman yang sendiri ini. Jadi yang dipukul, yang tidak dipukul ini Utsmannya ya sendiri, Utsman, tidak ada yang lain, tidak dengan yang lain. Oke. Yang ketiga, yang keempat, maaf. Yakumu Mahmud yakum Mahmud nafsa. Nah, ini Mahmud sedang berdiri. Mahmud sedang berdiri. Nah, berdiri si Mahmudnya sendiri. Berarti kalimatnya fi'il, ini fa'il, maka ini mengikuti si Mahmud. Si Mahmud itu fa'il, berarti bacanya seperti apa? Ini pun mengikuti. Kalau ini Utsman berarti maf'ul, nafnya ini mengikuti si Utsman yang sebagai maf'ul. Oke, baik, itu saja materi hari ini. Ingat, ini ditulis di kertas lembar, kemudian tugasnya kalian foto, kirim tetap di Google Classroom. Kalau ada yang masih bingung cara mengirimnya, kalian buka channel Abi Faraj, ada di tutorial part ketiga, cara mengirimkan tugas. Baik, terima kasih. Selamat mengerjakan dan jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.